Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Masih bareng sama Mas Eka pastinya nih. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Oke, di video kali ini Mas Eka masih akan memberikan informasi seputaran tentang aktivasi PIP nih ya, yang semakin hari semakin dekat dari tanggal 31 Januari 2023. Karena batas untuk pengaktifasian yang menerima SK nominasi itu di tanggal 31 Januari 2023. Kalau sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 dan belum ada lagi perpanjangan waktu atau sudah final, berarti dana yang tidak diaktifasi akan dikembalikan ke kas negara. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman menemukan di lain waktu ya, misalkan di bulan-bulan setelah bulan Januari ini, ternyata teman-teman masuk di masuk sebagai SK nominasi, kemudian dicek di situ pemberian SK nominasi 2022, terus diaktifasi, kemudian dananya nggak ada, jangan marah-marah ya, karena sudah dikasih tahu nih ya, sudah diinformasikan. Batasnya itu sampai dengan tanggal 21 Januari 31 Januari 2023. Kenapa sih Mas Eka kok jadi belibet begini ya? Oke, dan Mas Eka informasikan juga nih untuk teman-teman yang melakukan aktivasi adalah siswa yang belum sama sekali menerima PIP dan terdaftar atau masuk sebagai SK nominasi. Ya kalau misalkan udah pernah nerima PIP-nya di tahun 2022 yang kemarin, ya udah berarti itu udah diaktifasi, nggak perlu aktivasi lagi. Bagaimana Mas Eka kalau misalkan saya ahli ahli jenjang nih, kemarin dapatnya di SMP, sekarang saya posisinya ada di SMK, ya berarti yang di SMK-nya belum dapat atau di SMA-nya belum dapat, nanti di 2023 dilihatnya gitu loh ya. Jadi kalau yang diaktifasi adalah untuk siswa-siswa yang belum pernah sama sekali dapat PIP itu ya, sekali lagi belum pernah dapat bukunya dan belum pernah dapat dananya, kemudian masuk ke dalam SK nominasi. Nah, itu wajib diaktifasi sebelum tanggal 31 Januari 2023 gitu ya. Oke, kita akan langsung aja, kali ini kita mau kasih untuk provinsi, DKI Jakarta nih ya, kira-kira berapa persen nih yang sudah, aktifasi. Tapi sebelum itu untuk para warga yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga nih ya, terutama warga DKI Jakarta nih, yang sebentar lagi akan dimulai pendaftaran PIP ya, karena beberapa wilayah sudah mulai ada sosialisasi-sosialisasi untuk, sekolah-sekolah dan nanti Mas akan informasikan juga ya. Oke, yuk langsung aja kita ke, WPP. Tapi sebelum itu nih, para warga nih silakan, bisa join di Telegramnya Mas Eka, di Instagram, TikTok, dan Facebooknya Mas Eka. Dan untuk teman-teman yang nanya kemarin, "Mas Eka undangan KJP kapan lagi?" Undangan KJP masih belum ada lagi update-annya, nanti kalau misalkan udah ada update-annya Mas Eka akan update. Ya kali ini kita ngejar untuk, aktivasi PIP terlebih dahulu ya. Oke, yuk langsung aja kita ke web PIP-nya di sini ya. Nah, untuk mengecek, kira-kira masuk nominasi atau tidak nih, atau perlu diaktifasi atau tidak, intinya masuk nominasi atau tidak lah ya. Teman-teman tinggal masuk ke web di sini, web pip.kemendikbud.go.id, kemudian, di sebelah kanan di sini ya, nih di sini nih, ini ada, cari penerima PIP yang sebelah kanan yang abu-abu ini ya. Di sini masukkan NISN, kemudian, ketik NIK-nya, kemudian di sini ada penjumlahan atau kadang jumlah, kadang pengurangan ya. Diketik saja nih hasilnya, kemudian cek penerima PIP. Jika datanya muncul, berarti teman-teman dicek, muncul nih misalkan muncul tulisannya, SK nominasi PIP 2022. Nah, teman-teman belum pernah merasa dapat, buku dan belum pernah dapat PIP, segera langsung, hubungi sekolahnya untuk meminta surat aktivasi dan dibawa ke bank sesuai dengan jenjangnya ya, biasanya di situ tertera banknya apa gitu ya. Oke yuk langsung aja, di sini ada nominasi nasional alhamdulillah nih sudah, yang belum aktivasi sudah turun ya, dari sebelumnya 2 juta, 1 juta, sekarang 986. Mudah-mudahan beberapa hari ke depan ini bisa lebih turun lagi ya, di angka di bawah 10.000 lah kalau bisa ya, agar semuanya teraktivasi, agar dananya bisa tersalurkan semua nih. Ini nominasi nasional untuk semua jenjang ya, SD, SMP, SMA, dan SMK di tahun 2022 ya. Oke, kita lihat ke Provinsi DKI Jakarta nih ya. Untuk jenjang SD-nya masih di angka 84,73% ya, dari 49.041 siswa jenjang SD yang sudah aktivasi itu 41.553. Jadi kurang lebih masih ada 800 siswa lagi, 8.000 siswa lagi yang belum teraktivasi
Ya, ayo warga DKI Jakarta untuk jenjang SD nih masih ada 8.000 lagi, kemarin, sempat agak tinggi, sekarang tinggal 8.000 lagi ya, mudah-mudahan langsung turun ya. Kemudian, SMP dari 16.308 yang baru teraktivasi itu baru, 80,97% atau 13.204. Masih ada 3 ribuan lagi ya, 3.000 siswaan lagi yang belum teraktivasi untuk jenjang SMP. SMA-nya ada 9.500 penerima SK, yang sudah teraktivasi baru 81,35% atau sekitaran 7.728. Jadi masih kurang lebih ada 1.000 ya, seribuan, 1.000 atau 2 ribuan lagi ya, yang belum teraktivasi. 1.000 lah, 1.000 sekian gitu, 1.800-an yang belum teraktivasi untuk jenjang SMA tuh ya. Kemudian untuk jenjang SMK-nya itu yang menerima SK nominasi itu ada 18.880 orang, yang sudah teraktivasi itu 72,12% atau 13.400. Masih ada 5.000 siswa lagi yang belum teraktivasi untuk jenjang SMK. Dan total keseluruhan untuk Provinsi DKI Jakarta dari SD, SMP, SMA, dan SMK itu totalnya 93.429 siswa, dan yang baru teraktivasi itu 81,22%, yang totalnya itu 75.885 orang yang baru aktivasi. Dari total anggaran yang disalurkan itu, yang harusnya tersalurkan 55 apa ini? 09 miliar ya. 445.825.000 yang baru tersalurkan 44 M atau 80,50%. Jadi masih banyak yang belum tersalurkan. Ayo teman-teman yang ada di Provinsi DKI Jakarta nih. Nah, kita akan lihat kira-kira kota dan kabupaten mana aja yang belum 100% atau yang sudah 100%. Kita cek ya. Jadi mungkin teman-teman yang ada di ini Pulau Seribu sudah di angka 92,77%. Jadi Kabupaten Kepulauan Seribu untuk jenjang SD-nya udah 94,82%, sisa tinggal ya 50-an orang lagi lah ya, 40 orangan lagi. Kemudian SMP itu dari 18, hanya 11 yang sudah aktivasi, tinggal 7 orang lagi. Kemu Ya 7 orang lagi ya, hanya 18 siswa yang dapat untuk di Kepulauan Seribu tuh ya. Kemudian SMA-nya hanya 24 orang yang dapat, yang aktivasi 22, masih ada 2 orang lagi yang belum teraktivasi. SMK-nya juga demikian 25, yang sudah aktivasi 24, masih ada 1 orang lagi yang belum teraktivasi ya. Ayo nih, warga di Kepulauan Seribu, Kabupaten Kepulauan Seribu ya, mudah-mudahan bisa 100%. Walaupun berada di pulau ya, di Kabupaten Pulau Seribu, harus tetap nih ya, biasanya yang begini-begini duluan nih, yang berada di pulau nih, teman-teman yang berada di pulau itu ya, biasanya duluan, lebih cepat dari kita-kita yang ada di eee, daratan gitu ya, maksudnya di Pulau Jawa, kalau mereka kan di Pulau Seribu ya. Oke, untuk kota Jakarta Barat nih, Jakarta Barat ada 71,26% yang sudah aktivasi. Dari total penerimanya itu 6.204 orang, yang sudah aktivasi itu 4.421, jadi masih kurang lebih ada 1.800-an lagi lah, 1.900-an lagi lah, di bawah 2.000 intinya ya, orang yang belum teraktivasi semua jenjang tuh, yang ada di kota Jakarta Barat. SD-nya itu baru 77,60%, kemudian SMP-nya baru 72,56%, SMA-nya 85,74%, dan SMK-nya 59,43%. Ini SMK-nya sangat rendah banget loh, di bawah 60%. Dari 2.000 baru 1.000, 2.174 baru 1.200. Jadi masih kurang lebih ada setengahnya lagi yang belum teraktivasi. Ayo teman-teman SMK yang ada di kota Jakarta Barat nih, ayo sama-sama dicek ya. Mungkin dapat sebagai penerima SK nominasi PIP tahun 2022, segera lakukan aktivasi, jangan sampai tidak dilakukan aktivasi, karena ini masih ada setengahnya lagi, ini baru 59,43%, dari 2.174 yang aktivasi baru 1.292 ya. Ya, jadi di-share juga nih ke teman-teman yang lain nih, yang ada di kota Jakarta Barat, terutama ya SMK-nya. Kemudian Jakarta Pusat nih, pusat ada 76,94%, ada 9.431 orang yang sudah aktivasi dari 12.258. Jadi masih kurang lebih ada 100, 200, 300-an orang lagi yang belum teraktivasi lah ya. Ini Jakarta Pusat, SD-nya itu 79,30%,
kemudian SMP-nya 83,8% yang sudah aktivasi, SMA-nya 72,70% yang sudah aktivasi, dan SMK-nya 62,51%. Ini SMK kenapa dikit-dikit ya? Ini masih ada 700-an orang lagi nih yang 600-an orang lagi yang belum teraktivasi itu untuk jenjang SMK di Jakarta Pusat. Kemudian ada Jakarta Selatan, anak-anak Jaksel nih ya. 78,37% dari total penerimanya itu 26.334 yang sudah diaktifasi 20.637. Jadi kurang lebih masih ada 500-an orang lagi yang belum 5 ribuan orang lagi yang belum teraktivasi untuk semua jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK untuk di Kota Jakarta Selatan. SD-nya itu ada di 83,97% dan SMP-nya itu 74,42%, SMA-nya itu 71,70% dan SMK lagi-lagi untuk teman-teman yang berada di SMK itu masih di bawah 70 bahkan di bawah 60% ya. 69,13% dari 4.840 yang sudah diaktifasi 3.346. Ayo teman-teman yang ada di SMK nih, tadi dari Jakarta Barat, Jakarta Selatan ya, Jakarta Pusat, ayo lebih lebih ini lagi ya, lebih lebih ditarik lagi, diinformasikan lagi teman-teman yang ada di SMK nih ya. Kemudian Jakarta Timur nih anak Jaktim 89,95% ya. Total yang sudah diaktifasi dari 37.483 yang sudah diaktifasi 32.590 orang. Jadi kurang lebih masih ada 5 ribuan orang lagi yang belum teraktivasi. Wah, ini SD-nya udah 90%, mantap. Kemudian SMP-nya 86,94, SMA-nya 87,77, SMK-nya 79,14. Ini kayaknya dari semua ini Jaktim ya tadi. Ya, Kepulauan Seribu 92%, kemudian kedua itu Jaktim tuh ya, Jakarta Timur di angka 86,95% yang teraktivasi. Untuk Jakarta Utara nih, ayo teman-teman yang ada di utara nih, baru 78,57% ya yang teraktivasi. Untuk jenjang SD-nya dari 6.000 yang sudah diaktifasi, 6.326 yang sudah diaktifasi 5.023 orang. Jadi kurang lebih masih ada 1.300-an orang lagi yang belum teraktivasi atau 79,40% yang sudah teraktivasi. SMP-nya 79,64, kemudian SMA-nya 81,5%, SMK-nya 74,3%. Jadi kalau misalkan kita lihat persentasenya yang paling rendah itu di wilayah mana? Ini 7857, 7837 ya. Selatan Selatan dan pusat nih. Pusat 76 dan barat. Paling rendah barat 71,26, kemudian pusat ya dan selatan. Kemudian baru utara yang paling tinggi itu Kepulauan Seribu dan yang kedua Jakarta Timur itu paling tinggi. Ayo teman-teman yang ada di kota-kota ataupun kabupaten yang ada di Provinsi DKI Jakarta nih, ayo jangan mau kalah dengan provinsi-provinsi yang lain karena kita ibu kota ya. Masa presentasinya kurang? Ayo disebarkan informasinya ke teman-teman yang lain agar bisa segera lakukan aktivasi. Sebelum diaktifasi tadi di depan udah Mas Eka kasih tahu cara mengecek apakah masuk nominasi atau tidak ya. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa menambah pengetahuan teman-teman dan bisa menambah wawasan teman-teman. Sekali lagi, bagi yang masuk SK nominasi segera lakukan aktivasi sebelum tanggal 31 Januari 2023. Dan seperti biasa jika ada pertanyaan silakan langsung tanyakan saja di kolom komentar. Jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe channelnya Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga. Dan akhirnya Mas Eka undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.